Tim bola voli putri, Incheon Hongkook Live Pink Speeders kembali menelan kekalahan saat bertandang ke markas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada laga keempat final Liga Voli Korea. Pink Speeders kalah 2-3, 20-25, 26-24, 36-34, 25-22, 12-15, dalam pertandingan di Chungmu Gymnasium, Minggu kemarin. Pink Speeders yang telah memenangkan pertandingan pertama dan kedua yang diadakan di kandang dan memperoleh posisi yang menguntungkan, kalah dalam kedua pertandingan tandang. Hal ini membuat rekor pertandingan menjadi imbang dengan 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Mereka harus menuju pertandingan kelima dalam format Best of 5. Suasananya mengingatkan pada final 2 tahun lalu. Saat itu, Pink Speeders yang menempati posisi pertama pada fase reguler, langsung melaju ke pertandingan final. Pink Speeders tampak hampir memenangkan kejuaraan setelah memenangkan pertandingan pertama dan kedua melawan Gimcheon Korea Expressway High Pass. Namun, Pink Speeders terjebak di tengah-tengah permainan yang bagus. Mereka kalah pada laga ketiga hingga kelima dan berakhir sebagai runner-up. Itu adalah hasil yang mengejutkan Pink Speeders. Kali ini, mereka berada dalam situasi yang sama. Selain itu, Pink Speeders finish sebagai runner-up dalam 2 pertandingan final 2 musim terakhir. Musim lalu, mereka gagal mengalahkan Suwon Hyundai NC Hillstate. Mereka mengikuti semua pertandingan kejuaraan di bawah asuhan pelatih Habon Danza, tetapi gagal memenangkan gelar juara. Kemungkinan besar mereka akan mengalami semacam trauma. Pelatih Pink Speeders, Marcelo Abondanza tidak ingin menyebutkan kekalahan 2 musim beruntun. Ini tim yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada bedanya setelah kekalahan pada pertandingan keempat, katanya dilansir dari MHN Sports. Saya tidak ingin berbicara tentang 2 tahun lalu. Tim telah banyak berubah. Tidak sama seperti sebelumnya. Megawati Hangestri Pertiwi menjadi pencetak poin terbanyak Red Sparks dengan 38 poin, diikuti Vanja Bukilic dengan 28 poin. Mega dan Bukilic tampaknya dalam kondisi yang baik. Ini adalah momen ketika semua orang merasa lelah. Kami memiliki peluang untuk menang, tetapi kami akhirnya kalah, tutur Abondanza. Faktanya dalam sebuah kejuaraan, keputusan kecil dapat membuat perbedaan besar. Kami kurang pada saat-saat penting. Kami harus lebih kuat dan menjanjikan pada pertandingan kelima. Kekalahan ini menunda Kim Yeon-keung untuk pensiun meski dia mencetak 32 poin, diikuti Tutku Burcu Yuzgen, 30 poin, dan Jeng Yunju, 14 poin. Jika melihat skornya saja, memang sulit untuk kalah. Akan tetapi, Pink Speeders beberapa kali berada di ujung tanduk dan tidak mampu mengatasinya. Pink Speeders sulit untuk menahan servis Jungkwanjang meskipun serangan tim lebih unggul 10 poin, 14-24, dan blok tim 15-9, itu tidak berguna. Alasan terbesarnya adalah mereka tidak dapat mengatasi penerimaan bola yang buruk. Mereka juga goyah dalam serangan balik, dan rute serangan mereka terus disederhanakan karena serangan bergerak analis pitch di blok. Posisi sulit Pink Speeders terjadi ketika Kim Yeon-keung yang dijuluki Ratu Voli Korsel itu berada di belakang. Kami perlu memberi Kim Yeon-keung lebih banyak serangan balik atau lebih memanfaatkan posisi tengah, ujar pelatih asal Italia itu. Ada solusinya, tetapi kami perlu tahu cara menggunakannya. Ada beberapa area yang tidak kami kuasai dengan baik dan kurang dimanfaatkan. Jadi saya pikir kami perlu melakukannya dengan baik di area tersebut. Kondisi lapangan menjadi faktor yang menyulitkan Pink Speeders membungkus kemenangan. Itu pertanyaan yang bagus, tetapi saya pelatih, bukan pesulap. Ada beberapa pemain yang belum pernah merasakan final. Para pemain itu bisa jadi penyebabnya, dan saya pikir ini memengaruhi tim sendiri, aku Abondanza. Bagaimanapun, saya berharap sikap dan warna tim kami akan lebih baik di pertandingan berikutnya. Abondanza menolak memberitahu apa yang diucapkannya saat memanggil Jeng Yunju, outside hitter, pada akhir set ketiga. Itu adalah percakapan pribadi, ujar Abondanza singkat. Top skor Red Sparks versus Hillstate di playoff Velik, Megawati Hangestri CS melempem tanpa sang kapten,
Moma Basoko membara. Pertandingan panas antara Red Sparks dan Hillstate pada game kedua babak playoff Valley Korea 2024-2025 berakhir dengan hasil mengejutkan, di mana tim tuan rumah, Red Sparks, harus menyerah tanpa perlawanan berarti dengan skor penuh 0-3, 20-25, 17-25, 22-25, di hadapan pendukungnya sendiri di Chungmu Gymnasium pada Kamis malam, 27 Maret 2025 waktu Indonesia Barat. Dengan hasil tersebut, Red Sparks harus mengakhiri impian mereka untuk melaju ke babak final, dan Hillstate melaju dengan kemenangan yang penuh dominasi. Kekalahan ini tidak terlepas dari absennya sosok kunci bagi Red Sparks, yaitu sang kapten sekaligus setter andalan mereka, Yeom Hyeseon. Kehilangan pemain berpengalaman ini terbukti sangat berdampak pada performa tim. Tanpa Hyeseon, organisasi permainan Red Sparks terhambat, dan serangan mereka menjadi kurang terarah. Permainan yang sebelumnya mengandalkan kecepatan dan ketepatan distribusi bola dari setter utama mereka, kini harus bergantung pada pemain lain, yang tak mampu memberikan kontribusi maksimal. Pada set pertama, meski Red Sparks sempat menunjukkan semangat dengan permainan yang cukup solid, mereka akhirnya harus mengakui keunggulan Hillstate yang lebih konsisten dalam memanfaatkan peluang. Hillstate, yang dipimpin oleh Laetitia Moma Basoko, tampaknya lebih siap menghadapi tekanan dan mampu mengendalikan permainan dengan baik. Skor 20-25 pada set pertama menjadi tanda bahwa Red Sparks sedang berada di bawah tekanan yang cukup berat. Vanja Bukilic, yang selama ini menjadi andalan serangan bagi Red Sparks, kali ini tampak tidak tampil dalam performa terbaiknya. Pemain asal Serbia itu hanya mampu menyumbangkan 18 poin selama pertandingan, sebuah angka yang jauh dari harapan mengingat reputasinya sebagai pemain dengan kemampuan menyerang yang luar biasa. Begitu juga dengan Megawati Hangestri, yang meskipun berusaha tampil maksimal, hanya mencatatkan 15 poin. Megawati, yang diandalkan sebagai motor serangan, tampak kehilangan ketajaman dan semangat yang biasanya ia tunjukkan di lapangan. Kehilangan dua pemain utama tersebut, baik dalam segi serangan maupun pertahanan, membuat Red Sparks kesulitan untuk melawan dominasi Hillstate. Bahkan, pada set kedua dan ketiga, Red Sparks terlihat semakin tertekan, dengan permainan yang kurang terkoordinasi, terutama dalam serangan-serangan balik yang tidak efektif. Sebaliknya, Hillstate menunjukkan permainan yang sangat solid dan terorganisir. Laetitia Moma Basoko, pemain asal Kamerun yang juga menjadi bintang di pertandingan ini, tampil luar biasa dengan kontribusi 24 poin yang sangat krusial untuk kemenangan timnya. Basoko tampil sebagai pemimpin dalam setiap aspek permainan, baik dari sisi serangan maupun pertahanan. Dengan serangan yang tajam dan blok yang kuat, ia memastikan Hillstate unggul di setiap set, tak memberikan celah bagi Red Sparks untuk membalikan keadaan. Selain Moma Basoko, Jeng Jiun juga memberikan kontribusi yang signifikan dengan 11 poin. Kehadiran Jiun di lini depan memberikan variasi serangan yang sangat sulit dibaca oleh pertahanan Red Sparks. Kombinasi keduanya membawa Hillstate mendominasi pertandingan dan akhirnya meraih kemenangan penuh 3-0. Menghadapi tekanan tinggi di kandang sendiri, Red Sparks seolah kehilangan arah. Meski di set pertama mereka sempat menunjukkan permainan yang lebih percaya diri, setelah itu mereka tidak mampu mengatasi serangan agresif dari Hillstate. Terlebih lagi, absennya Hyeseon sangat terasa, karena permainan mereka menjadi lebih rapuh dan mudah terbaca. Para pemain Red Sparks, meski memiliki kualitas individual yang tinggi, tidak bisa mengimbangi permainan tim Hillstate yang lebih terorganisir dan disiplin. Tim tamu tampil dengan pola permainan yang sangat terstruktur, memanfaatkan setiap kesalahan dari Red Sparks, sementara tuan rumah justru tampak kebingungan menghadapi tekanan yang datang. Dengan kekalahan ini, Red Sparks terpaksa mengakhiri perjalanan mereka di babak playoff V-League 2024-2025. Mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa keinginan untuk melaju ke final harus kandas di kandang sendiri. Para pemain dan staf pelatih tentu akan merenungkan hasil pertandingan ini. Namun yang pasti, absennya Yeom Hyeseon menjadi faktor yang sangat signifikan dalam kekalahan mereka. Di sisi lain, Hillstate berhak melaju ke babak final dengan penuh keyakinan. Penampilan gemilang Laetitia Moma Basoko akan menjadi bekal penting bagi mereka untuk menghadapi final nanti, dan mereka telah menunjukkan bahwa tim ini mampu tampil solid, meskipun tanpa adanya tekanan yang besar dari lawan. Red Sparks, meski kalah, tetap menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Namun,
Pertandingan ini menjadi pembelajaran penting bagi mereka untuk memperbaiki koordinasi tim, serta mempersiapkan diri lebih baik untuk musim berikutnya. Sementara itu, Hillstatte merayakan kemenangan ini dengan penuh kebanggaan, siap menghadapi tantangan di final V-League musim ini. Hasil Liga Voli Korea, Megawati 24 poin, Red Sparks kalahkan Hillstatte dalam playoff pertama. Red Sparks, yang diperkuat oleh bintang Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi, berhasil mengalahkan Hillstatte dalam laga pertama playoff Liga Voli Korea di Gimnasium Suwon, Selasa kemarin sore waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Red Sparks menunjukkan kemampuan luar biasa, terutama dari Megawati yang mencetak 24 poin dan menjadi andalan utama tim. Laga ini sangat penting karena menentukan tiket menuju babak final Championship Liga Voli Korea. Pada pertandingan ini, Red Sparks tampil dengan kekuatan penuh setelah dua pemain kunci mereka, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, yang sebelumnya mengalami cedera engkel, kini sudah pulih dan mendapat kepercayaan untuk bermain sebagai starter dari pelatih Ko Hae-jin. Set pertama, Red Sparks bangkit dari ketertinggalan. Pada awal set pertama, Hillstatte berhasil unggul dan sempat memimpin. Namun, Red Sparks segera menunjukkan kekuatan mereka. Megawati, yang sejak awal tampil gemilang, bersama dengan rekan-rekannya berhasil berbalik unggul. Setelah sempat tertinggal 1 poin, Red Sparks mulai menunjukkan dominasi mereka dengan memimpin 15-10. Meskipun Hillstatte berhasil memperkecil jarak dan menyamakan kedudukan, momentum Red Sparks tidak bisa dibendung. Pada saat-saat kritis, Megawati tampil sebagai pahlawan dengan melancarkan servis Aceh yang memberikan keunggulan penting bagi tim. Dengan skor 26-24, Red Sparks menutup set pertama dengan kemenangan. Set kedua, ketegangan semakin meningkat. Pada set kedua, kedua tim kembali saling kejar-mengejar poin. Pada kedudukan 5-5, Hillstatte sempat kehilangan salah satu pemain mereka, Yeom Hye-seon, yang harus mendapatkan perawatan akibat cedera di bagian kaki. Meski demikian, Hillstatte tidak menyerah begitu saja. Meskipun Red Sparks sempat unggul hingga 9-5, Hillstatte berhasil mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Namun, Red Sparks yang dipimpin oleh Megawati tetap menunjukkan ketangguhan mereka. Pada saat kedudukan 16-15, Red Sparks kembali memimpin. Duel antara kedua tim semakin sengit, dengan Megawati dan Laetitia Momabasoko dari Hillstatte bergantian menjadi mesin poin bagi tim masing-masing. Dalam pertarungan ketat ini, Red Sparks akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 25-23 pada set kedua. Set ketiga, Red Sparks menyelesaikan pertandingan. Memasuki set ketiga, permainan Hillstatte tampak sedikit goyah. Serangan-serangan mereka mulai kehilangan ketajaman, dan beberapa kali spike dari Momabasoko berhasil diblok dengan baik oleh pemain-pemain Red Sparks. Di sisi lain, Red Sparks tampil semakin solid, dengan koordinasi yang baik antara pemain dan blok yang kokoh. Megawati, yang terus menjadi andalan, bersama timnya berhasil unggul 4 hingga 5 poin. Namun, Hillstatte mencoba bangkit dan sempat menempel dengan skor 13-11. Meski begitu, Red Sparks tidak membiarkan situasi menjadi lebih sulit. Mereka kembali melesat dan akhirnya menuntaskan laga dengan kemenangan 25-19 pada set ketiga. Megawati menjadi bintang laga. Megawati Hangestri Pertiwi tampil sangat gemilang dalam pertandingan ini. Mencetak 24 poin, ia menjadi pemain dengan kontribusi tertinggi bagi Red Sparks. Tak hanya itu, servis Aceh yang dilakukannya di set pertama menjadi momen krusial yang mengubah jalannya pertandingan. Megawati membuktikan mengapa ia layak menjadi pemain utama dalam tim ini dan mendapatkan perhatian lebih dari penggemar voli Indonesia. Pelatih Ko Hae-jin mengungkapkan rasa puasnya dengan penampilan para pemain, terutama Megawati dan dua pemain yang baru pulih dari cedera, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin. Menurutnya, kemenangan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim, dan mereka harus terus fokus untuk pertandingan selanjutnya. Menatap laga kedua. Kemenangan ini memberikan Red Sparks keunggulan 1-0 dalam laga playoff pertama melawan Hillstatte.
Tim asuhan Ko Hye-jin kini berada dalam posisi yang menguntungkan untuk melangkah ke final. Namun, mereka tidak boleh lengah, karena Hillstate yang dipimpin oleh Moma Basoko akan berusaha keras untuk membalas kekalahan ini. Kedua tim akan bertemu kembali pada Kamis, 27 Maret 2025, untuk laga playoff kedua. Jika Red Sparks berhasil menang, mereka akan melaju ke babak final. Namun, Hillstate juga pasti akan berusaha keras untuk mempertahankan peluang mereka dalam perebutan tiket final. Dengan penampilan solid dan penuh semangat, Red Sparks, yang kini diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, telah membuktikan diri sebagai tim yang sangat tangguh di Liga Voli Korea. Pertandingan selanjutnya dipastikan akan semakin menarik, dengan kedua tim berjuang habis-habisan demi meraih gelar juara. Bursa transfer memanas, masa depan Megawati Hangestri bocor, pilihan berlabuh ke Amerika atau Jepang. Nama Megawati Hangestri saat ini tengah menjadi sorotan di dunia voli internasional. Penampilannya yang luar biasa bersama klub Red Sparks di musim ini telah menarik perhatian banyak pihak. Keberhasilannya menampilkan permainan gemilang di lapangan membuatnya menjadi buruan sejumlah klub top, tidak hanya di Korea Selatan, tetapi juga di luar negeri. Kabar terbaru datang dari sahabat dekatnya, Giovanna Milana, yang secara tidak sengaja mengungkapkan bocoran tentang masa depan karir Megawati di bursa transfer kali ini. Giovanna, yang pernah menjadi rekan satu tim dengan Megawati di Red Sparks, secara mengejutkan memberikan petunjuk mengenai tujuan selanjutnya bagi Mega di musim depan. Dalam sebuah percakapan santai, ia menyebutkan bahwa Mega tengah mempertimbangkan beberapa pilihan yang sangat menarik untuk kelanjutan karirnya. Aku yakin Mega punya banyak opsi yang sangat menggiurkan. Dia bisa saja memilih untuk melanjutkan karir di Amerika Serikat, Jepang, atau bahkan Eropa, ujar Giovanna dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini semakin memperkuat spekulasi yang sudah lama beredar terkait masa depan Megawati. Seperti yang diketahui, Megawati sudah sejak lama mengisyaratkan keinginannya untuk merasakan atmosfer kompetisi voli di luar Korea Selatan. Dalam sebuah wawancara sebelumnya, ia menyampaikan bahwa dirinya ingin mencoba tantangan baru dan bermain di liga-liga yang berbeda. Aku pastinya ingin bermain lagi sih, mungkin kalau bisa ke berbagai negara juga, ungkap Mega, yang kemudian dikutip dalam video wawancara di kanal YouTube The Spike. Kini, bursa transfer voli putri semakin panas dengan munculnya spekulasi mengenai klub mana yang akan diperkuat Megawati musim depan. Media Korea Selatan bahkan melaporkan bahwa Mega telah menarik perhatian beberapa klub besar yang beroperasi di luar negeri. Sports Donga, salah satu media terkemuka di Korea, bahkan menyebutkan bahwa minat terhadap Megawati kini semakin meluas, dimulai dari Amerika Serikat dan Jepang, hingga klub-klub di Eropa. Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa kembali ke Indonesia menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh Megawati. Megawati sendiri memang telah menjadi salah satu ikon voli Indonesia. Kualitas permainannya yang ciamik membuatnya sangat dihormati dan diakui di dunia voli internasional. Sebagai pemain asing di Red Sparks, Megawati telah memberikan kontribusi besar bagi tim, bahkan membantu klub asal Korea Selatan tersebut meraih sejumlah kemenangan penting musim ini. Keberhasilannya ini tentunya tidak luput dari perhatian banyak klub besar di dunia, yang kini berlomba-lomba untuk merekrutnya. Salah satu pilihan menarik yang tengah menjadi perbincangan adalah kemungkinan Megawati untuk berlabuh ke Amerika Serikat. Liga voli wanita di Amerika memang terkenal dengan tingkat kompetisinya yang sangat tinggi, dan kedatangan Megawati bisa menambah daya tarik tersendiri bagi kompetisi tersebut. Beberapa klub ternama di Amerika disebut-sebut tengah memantau perkembangan Megawati dengan serius, dan kemungkinan besar akan segera mengajukan tawaran resmi. Namun, selain Amerika Serikat, Jepang juga menjadi tujuan yang sangat potensial bagi Megawati. Liga Voli Jepang, yang juga dikenal dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, bisa menjadi pilihan menarik bagi Mega untuk mengembangkan karirnya lebih jauh. Beberapa klub besar di Jepang bahkan sudah mulai mendekati Megawati, mengingat kualitas permainannya yang tak diragukan lagi. Selain itu, Megawati juga sudah pernah merasakan pengalaman bermain di Asia Timur, yang tentu akan membuatnya lebih mudah beradaptasi jika memutuskan untuk berkarier di Jepang. Tidak hanya Amerika Serikat dan Jepang, Eropa juga menjadi opsi yang sedang dipertimbangkan oleh Megawati.
Sejumlah klub besar di Liga Voli Wanita Eropa dikabarkan tertarik untuk membawa pemain asal Indonesia ini. Kompetisi di Eropa memang sangat kompetitif, dan kesempatan untuk bermain di liga-liga ternama seperti Italia, Turki, atau Rusia tentu akan menjadi tantangan yang menarik bagi Megawati. Keputusan untuk berkarir di Eropa juga akan memberikan kesempatan bagi Mega untuk bertanding melawan beberapa pemain terbaik dunia. Bagi para penggemar voli Indonesia, berita mengenai kemungkinan kepindahan Megawati ini tentu menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Mereka tidak hanya ingin melihat Mega terus berkembang, tetapi juga berharap agar ia bisa menjadi duta voli Indonesia di panggung internasional. Namun, meski berbagai spekulasi telah beredar, keputusan akhir mengenai masa depan Megawati masih menjadi misteri yang belum terungkap. Apa yang jelas, keputusan Megawati untuk memilih klub barunya akan menjadi salah satu kejutan terbesar dalam bursa transfer voli tahun ini. Para penggemar setia Red Sparks dan voli Indonesia kini hanya bisa menunggu kabar resmi yang akan mengungkapkan masa depan Megawati. Apakah ia akan memilih bertahan di Asia atau menjajal tantangan baru di benua lain? Waktu akan memberi jawabannya. Sementara itu, Megawati yang dikenal dengan sikap profesional dan rendah hati, tentu akan membuat keputusan yang terbaik untuk karir dan masa depannya. Dan terlepas dari kemanapun dia melangkah, para penggemar voli di seluruh dunia akan terus mendukungnya dalam perjalanan gemilang yang akan datang.